lebih gampang dibandingkan mempertahankan. Nah, sikap tersebutlah yang harus Bapak Ibu ikutin. Anda kalau di Patung tuh diajarin di Life Revolution. Nah, hal-hal itu yang akan mempertahankan kita dengan apa yang telah kita dapatkan. Itu yang kedua yang saya pelajarin. Sama yang ketiga, ya selalu apa ya, upgrade ilmu terus. Sampai detik ini izin sharing Patung. Ya, Masa pandemik ini banyak banget orang yang ya frustasi, bisa dibilang kebingungan karena data menyebutkan jutaan orang hari ini di PHK. Tapi saya masih melihat dari sudut pandang positifnya adalah jangan lupa ratusan ribu orang hari ini lahir menjadi pengusaha baru, lahir menjadi entrepreneur baru yang sekarang bahkan Anda bisa lihat sendiri tingkat pertumbuhan usaha mikro itu sekarang bertumbuh pesat. Nah, setelah pandemik ini saya cuma menganalisa dan ya mungkin asumsi pribadi ya. Setelah pandemik ini itu orang-orang dengan tingkat usaha mikro itu akan bertumbuh sangat pesat yang di mana Anda yang saat ini sudah belajar mengenai ilmu pengembangan diri dan entrepreneurship, ratusan ribu orang itu yang akan menjadi saingan Anda berikutnya. Jadi yang saingan bukan dunia mendapatkan pekerjaan, tapi kita sebagai entrepreneur. Oleh karena itu dari sekarang kita harus terus mengupgrade ilmu yang dimana mungkin saingan-saingan kita itu sekarang lagi baru masuk gitu loh di dalam dunia motivasi pengembangan diri dan Anda yang sudah mengetahui sekarang ya tujuan Anda harus jauh lebih diperjelas ya Anda harus belajar mengenai strategi. Nah, bersyukurnya ilmu yang strategi yang hari ini saya dapatkan dan saya terapkan sudah saya dapatkan di beberapa tahun lalu ketika saya ikut Patung punya Property Rich Revolution. Hari ini Easy Property, saya bersyukur masuk 3 besar dan itu diakui sebagai perusahaan properti yang berprestasi, berkontribusi terhadap kegiatan perekonomian makro properti, terutama di sektor properti. Karena hari ini kami menjual total 6.000 pada saat pandemik. Dan itu diliput di Metro TV, diliput di TV One, diliput di Kompas TV. Saat ini kami punya proyek yang saya bareng-bareng sama Pak Tung Desem Waringin di Bali, itu kami menggunakan kontraktor Adi Persada Gedung. Nah, itu kan kontraktor besar, bukan kontraktor kaleng-kaleng. Nah, dari semua proyek Adi Persada Gedung dari seluruh Indonesia, mereka punya ratusan proyek. Nah, cuman 3 proyek komersil yang saat ini tetap bertahan dalam pembangunannya. Salah satunya adalah proyek saya dan Patung Desem Waringin ini. Dan itu kan merupakan sebuah prestasi. Betul ya Patung ya? Nah, hal itu gimana caranya? Karena yang saya lihat saat ini market yang sedang bergerak adalah market yang middle low. Oleh karena itu produk yang berinovasi di dalam sektor properti ini sangat cocok untuk pada saat lagi pandemik ini karena market yang bergerak kan di bawah. Bayangkan kalau kita punya project yang harganya 2M, 3M itu setak-setaknya itu. Jadi saya bersyukur dengan keputusan saya waktu beberapa tahun yang lalu yang saya dapatkan dari pemikiran dari Property Rich Revolution yang sekarang membuahkan hasil. Bukan cuma bisa bertahan, bahkan kami terus berkembang. Jadi kesimpulannya, keputusan kita hari ini menentukan bukan nasib ya. Jalan hidup kita di beberapa tahun mendatang. Terus upgrade ilmu, terus apa namanya ya, haus dan terus ingin punya ilmu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu selalu saya berpikir seperti itu. Makanya saya selalu belajar dari yang terbaik. Saya sampai detik ini, buku Financial Revolution saya ulang-ulang. Sampai detik ini. Marketing Revolution saya ulang-ulang sampai detik ini. Kenapa? Karena pada suasana saya membaca saat itu dengan saat ini, itu 2 hal yang berbeda. Mungkin bisa jadi saya dapatkan inspirasinya justru pada saat saya membacanya sekarang. Nah, kira-kira seperti itu, Patung. Saya cuma pengen encourage teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, ilmu itu sesuatu hal yang justru itu goalnya. Uang itu... Ini teman-teman, saya rangkumkan ya. Jadi bagi teman-teman yang baru join, bagaimana Pak Riko Tampenawas pada waktu itu SMA keluar umur berapa pada waktu itu Pak Riko?
Umur 18 ya, 17-18. Ya. Umur 18 di tahun 2009 ya, Yes. mulai kerja di Giordano, gaji 900.000, kemudian jadi general affair, istilah bahasa kerennya office boy begitu ya. Jadi sempat ngalami jadi office boy. Iyalah Pak, general affair itu kan hal umum kan. Anthony Robin itu dulu juga office boy, itu kan Oh iya. gosek BC, bersih-bersih itu. Ngalami juga bersih-bersihin BC. Iyalah Pak, ngalamin. Cuci piring karyawan semuanya. Wow. Jadi betul-betul hanya dalam waktu 10-11 tahun perubahan luar biasa dahsyat, dan kemudian bergaul di waktu itu di admin, punya Twitter, terus kemudian tahu tentang buku Financial Revolution, terus ikut gabung di seminar Financial Revolution, terus kemudian membuka pikiran, dan akhirnya mulai betul-betul mulai bergerak di bidang properti. Terus kemudian setelah bidang properti jadi maklar properti dulu karena komisinya lumayan. Nah, ini teman-teman yang bergerak di awal enggak punya modal, properti itu bisa kok tanpa modal. Tanya Pak Riko, bisa nggak tanpa modal? Sekarang jelasin dulu Pak Riko, bisa nggak tanpa modal? Dan caranya gimana? Biar Pak Riko yang ajar lah, bukan saya dulu nih. Ayo Pak Riko, silakan. Kalau dibilang tanpa modal sih, ya modal ada Patung. Baju, ya kan, ongkos itu kan modal. Pulsa. Iya pulsa. Nah, jadi kalau kita mau mulai, banyak banget orang yang tanya gimana caranya Pak saya memulai di titik saya yang sekarang, apalagi mungkin generasi milenials yang baru lulus lah segala macam. Nah, ya satu hal sih, modalnya pastikan kepercayaan diri. Yang kedua, ya kita kan tinggal menjual itu kan modalnya kan kosakata dan ilmu. Nah, jadi mulailah dari, kalau ilmunya Financial Revolution, ya jadi makelar aja dulu. Jadi penjual aja dulu. Tawarkan kepada orang yang sudah terbukti kaya dan punya project, tawarkan kepada mereka, mereka kan pasti mau dong meningkatkan penjualan mereka. Datang sama mereka, boleh nggak saya membantu Anda jauh lebih kaya dari sekarang? Kan itu ilmunya Patung semuanya kan. Boleh nggak saya membantu Anda jauh lebih kaya dari sekarang? Ya pasti orangnya pasti mau kan nih. Ketika mereka sudah mengizinkan Anda untuk masuk ke dalam circle-nya mereka, buktikan. Jangan cuma bacot doang gitu. Nah, kebanyakan orang itu muntabernya di situ, Patung. Ketika mereka sudah diizinkan dan mereka menemukan hambatan, ya udah. Satu hal yang selalu harus Anda punya dan Anda miliki mindsetnya ketika Anda diizinkan untuk bisa masuk ke circle mereka adalah jangan lupakan tanggung jawab Anda itu menentukan masa depan Anda. Jadi bertanggung jawablah terhadap sesuatu hal yang Anda minta. Saya hari ini bisa sampai detik ini seperti ini, yang akan terus-terusan bertambah lagi, tapi sampai detik ini yang membuat saya bertahan adalah rasa tanggung jawab. Jadi saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya minta. Ketika bisnis ada masalah nggak? Banyak. Nah, ketika diterpa dengan masalah tersebut, saya harus tahu bahwa kesuksesan itu kan satu paket sama masalah. Jadi kalau gue mau sukses, ya udah gue hadapi setiap masalah. Banyak banget orang yang ketika dapat permasalahan, mereka mundur atau mencari lubang lain. Prinsip saya ketika ketemu tembok, kalau nggak didobrak, digali, atau dipanjat. Ya kira-kira seperti itu, Patung. Nah ini teman-teman, jadi apa yang menjadi resepnya Pak Riko dari seorang office boy gitu ya. Hanya dalam 10 tahun punya proyek 2 triliun, sampai jual sepeda motornya Honda Black Saskia, namanya Saskia. Honda Black Saskia yang mengantar kemana-mana. Pernah mengorganisasi satu acara dan tekor gitu ya, minus 200 juta, sampai nangis Bombay antara ingus dengan air mata jadi satu bercampur. Iya betul sekali. Terus kemudian memutuskan untuk juga mau terus belajar dan datang seminar Financial Revolution harus mempertemukan 2 gajah, dan ini resepnya. Ketika mempertemukan 2 gajah, jadi harus berani bergaul, tidak boleh minder. Ini resepnya Pak Riko gitu ya. Anda ajak gajah-gajah dan datang ke gajah. Itu yang diajarkan di Financial Revolution. Anda buat dia orangnya win, baru Anda win. Jadi menjaga nama baik. Begitu saya akan cerita ya, banyak sekali orang yang ngajak kerjasama dengan saya. Saya tahu sebetulnya bukan ngajak kerjasama, pengen mempekerjakan saya, pengen gandul saya, gitu. Tapi dia sendiri tidak mau kerja. Makanya sering ada orang yang sudah punya bisnis. Makanya saya senang sekali bekerja sama dengan anak-anak muda, karena dia belum punya kerjaan, gitu ya, masih butuh ajar habis. Gitu ya. Nah,
ada orang yang sudah cukup senior, Pak Tung ini saya begini, saya mau ngajar begini, gini. Oke, nah problemnya, mau buat proyek bareng sama saya, Anda mau nggak 100% di sana, tanggung jawab hidup mati kerjakan. Oh saya mau Pak, mau Pak. Prakteknya enggak loh. Karena dia punya bisnis sendiri, dia punya usaha sendiri yang sementara ini sudah menghidupin dia tidak mau tanggung jawab terhadap proyek yang dikerjakan bersama, enggak mau mati hidup. Betul. Jadi terlalu nyaman hidupnya. Nah, kalau Pak Riko kan nothing tulus, dari saya Patung, saya ingat waktu itu waktu awal-awal kita kerjasama, Patung tanya, nggak tahu Patung masih ingat atau enggak, tapi saya masih ingat. Patung tanya sama saya, sampai kamu punya modal berapa? Itu waktu itu di Neo Soho. Neo Soho, Patung tanya sama saya di Papa Jack. Papa Jack, betul. Ya, punya modal berapa? Setelah itu apa yang sekarang lagi kamu lakukan? Dan ketika jawaban saya itu, saya jawab apa adanya kan, saya nggak punya apa-apa, uang di rekening waktu itu nggak nyampe 100 juta, dan Patung justru responnya Patung itu membuat saya kaget. Bagus katanya. Kenapa? Ya karena dengan keadaan seperti itu kamu all out. Itu Patung saya ingat sekali itu. Nah, ya mungkin karena itulah, jadi orang-orang banyak banget memang ketika mereka diberikan kesempatan untuk bekerja sama, yang dirasakan oleh Patung yang tadi baru Patung sampaikan, ya dia nggak all out, karena dia punya option lain ketika mereka nemuin masalah dan dalam bekerja sama orang-orang. Nah, kira-kira seperti itu Patung ya? Betul sekali. Jadi teman-teman, kalau Anda sudah menyodorkan diri untuk membantu gajah-gajah gitu ya, jadi harus all sepenuh hati dan Anda benar-benar istilahnya jaga nama baik Anda, inisiatif jangan disuruh. Pak Riko ini enggak pernah disuruh, malah kadang butuh direm-rem gitu ya. Dia fokus, hajar, pokoknya ketika dia tidak apa, pokoknya dia jalan terus. Nah, itulah yang membuat Pak Riko jadi hari ini. Dan kemudian ini tadi yang dikatakan resepnya, saya ulangi ya. Ini mempertemukan dua gajah, itu yang diajarkan di Financial Revolution. Nah, setelah mempertemukan dua gajah, Anda kerja sama dengan mereka supaya mereka kerjasama mau caranya gimana, Anda usulkan bagaimana membantu mereka untuk jauh lebih sukses dan lebih kaya, Anda tanggung jawab, inisiatif kerjakan tuntas begitu ya. Yes. Saya merasa tuh Pak Riko tuh ngalami tantangan banyak sekali. Wah, pada waktu itu belum ada begini dipanggil OJK, sekarang izin OJK lengkap komplit. Itu lama itu ngurus itu. Dipanggil 4 kali bolak-balik Bareskrim, Patung. Waduh. Nah, jadi dijalanin, bahwa sungguh-sungguh dijalanin, izin resmi semuanya resmi sekarang, pede, betul baik, dibuktikan sampai OJK-nya datang ke proyeknya ngelihat betul enggak begitu ya. Betul. Nah itu PD, kemudian berani bergaul, dan ada satu resep lagi rahasianya Pak Riko jadi hari ini. Tetap rendah hati, tadi yang sudah sampaikan Pak Riko gitu ya. Yes, Pak. Tetap rendah hati, sedemikian sehingga ketika Anda cukup rendah hati, Anda bisa belajar. Ini resep berikutnya. Bahwa tujuan dalam hidup ini sebetulnya bukan hanya berprestasi segala macam, tapi tujuan awalnya bahkan jadi tujuan, yaitu namanya terus belajarlah. Nah, betul. Ini teman-teman, ini Pak Riko, ini tanpa sadar tahu-tahu sudah 45 menit, yes? Tadi, silakan Pak Riko. Tadi kan saya bilang bahwa yang bisa mempertahankan kita saat ini, ya selain dari motivasi kan strategi, Patung. Nah kebetulan hari Sabtu besok kan ada acara dari TDW Resource. Saya bersama murid-murid Patung lainnya, ada Aderai, ada Pak Alexandra yang BPR, kemudian Bro Hendy Setiono yang sudah sangat terbukti kaliber nasional ini akan sharing. Nah teman-teman, kan hari ini saya sharing mengenai motivasi dan pengembangan diri yang bisa membentuk saya sampai detik ini. Cuman kan nggak segampang itu kan, ada strategi yang tidak tertulis yang membuat kami bisa seperti itu. Apalagi pada saat pandemik. Bagaimana caranya? Nah, itu nanti akan saya sharingkan di hari Jumat dan Sabtu. Nah, hari Jumat dan Sabtu, teman-teman semuanya mau tahu bagaimana strateginya dari apa yang tadi pengembangan diri yang saya ucapkan, mengaplikasikannya dalam sebuah strategi itu seperti apa? Teman-teman silakan daftar ke TDW Resource. Jadi nanti mungkin di IG-nya Patung ada ya. Di IG saya juga ada nomor pendaftarannya. Anda daftar ke acara tersebut karena yang bisa membuat saya sampai detik ini adalah selain karena kebaikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan, saya mengaplikasikannya dalam strategi yang saya dapatkan dari acara-acara yang diberikan oleh Tung Desem Waringin ini. Kira-kira gitu, Patung.
Ya, ini teman-teman, jadi itu harusnya berbayar. Siapa yang kepengen dapat secara gratis ya silahkan Wah. tulis dulu saya silahkan gitu ya. Ini ketik dong, ngetik aja malas.